Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 Umar bin Khattab. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa semangat, sehat, dan ceria. Allahu Akbar, yes, sukses. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka pelajaran kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, dan juga diberi kelancaran. Amin. Kedua tangan ditengadahkan, kepala agak ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Hai, halo. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, jangan lupa subscribe, like, dan share. Hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 3, tema 6, subtema 4. Kita akan belajar tentang penghematan energi. Mendiskusikan informasi dari teks tentang penghematan energi. Pokok-pokok informasi dapat kita temukan dengan membaca cermat, kemudian mendiskusikannya. Dengan berdiskusi, kita dapat bertukar hasil bacaan dengan teman diskusi sehingga informasi yang kita dapat semakin banyak. Ya anak-anak, kita akan membaca teks bacaan yang ada di sini ya. Sekolah merupakan tempat belajar utama bagi pelajar. Kegiatan belajar di sekolah memerlukan energi listrik yang cukup besar. Siswa, guru, staf administrasi, hingga penjaga sekolah menggunakan listrik setiap harinya. Penggunaan listrik di sekolah cukup besar sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar sumber energi tetap tersedia. Informasi dari teks bacaan tersebut adalah penggunaan listrik di sekolah cukup besar sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar sumber energi tetap tersedia. Menyusun cerita dari kata kunci. Setelah mendapatkan informasi dari teks pembelajaran sebelumnya, kalian dapat menyusun cerita dengan kalimat sendiri. Untuk dapat menyusun cerita, identifikasi terlebih dahulu kata kunci yang terkandung dalam teks yang telah dibaca. Setelah menemukan kata kunci, susunlah cerita dengan kalimat efektif dan kata-kata baku supaya ceritamu dapat dipahami oleh pembaca. Ya anak-anak, di sini ada 4 kata kunci yang harus kamu buat menjadi sebuah cerita. Kata kuncinya adalah boros, penghematan, listrik, dan energi. Ceritanya adalah sebagai berikut. Sekolah merupakan tempat belajar utama bagi pelajar. Kegiatan belajar di sekolah memerlukan energi listrik yang cukup besar. Penggunaan listrik di sekolah cukup besar sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar tidak boros dan sumber energi tetap tersedia. Kata yang digarisbawahi yang ada di cerita tersebut adalah kata kunci yang harus kalian buat menjadi sebuah cerita. Menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi.
Informasi tersebut dapat digali dengan mengajukan menggunakan kata tanya. Misalnya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih memahami informasi yang terdapat dalam gambar, amati gambar dengan seksama. Ya anak-anak, di sini ada gambar, kalian bisa memahami informasi yang terdapat dalam gambar dengan membuat pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana Dedi berangkat ke sekolah? Pertanyaan kedua, apa manfaat menggunakan kendaraan umum? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah, jawaban pertama, Dedi diantar oleh ibunya naik kendaraan umum. Jawaban yang kedua, naik kendaraan umum merupakan salah satu usaha untuk menghemat energi. Catatlah informasi yang terdapat pada latar belakang gambar. Perhatikan secara detail setiap bagian gambar supaya memperoleh informasi yang utuh. Menuliskan informasi dari teks tentang menghemat energi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui pentingnya penghematan energi dan cara menghemat energi. Kamu dapat menuliskan informasi terlebih dahulu dengan menandai atau mencatat informasi penting. Selanjutnya, informasi penting disusun dalam bentuk kalimat hingga menjadi paragraf padu. Setiap paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Menuliskan laporan kegiatan. Menulis laporan dapat dimulai dengan menggunakan pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan informasi yang dilaporkan. Selain itu, laporan kegiatan ditulis menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif ditandai dengan adanya kata kerja pasif. Contohnya, kata ditutup merupakan kata pasif dari kata aktif menutup. Nah anak-anak, sekarang kita akan membuat laporan kegiatan penghematan energi. Dalam laporan kegiatan, yang pertama kita tulis yaitu waktu dan tempat. Untuk waktu dan tempat, kalian sesuaikan dengan waktu dan tempat kalian masing-masing. Untuk waktu dan tempat yang ada di sini sebagai contoh saja ya. Kemudian, kegiatan yang saya lakukan bisa kalian tulis kegiatan dalam penghematan energi. Misalnya yang pertama, keran air ditutup tepat setelah ember penuh. Yang kedua, mematikan televisi jika tidak ditonton. Yang ketiga, mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Dan yang keempat, menyiram bunga dengan menggunakan teko penyiram. Menuliskan informasi dari gambar menjadi cerita berseri. Informasi dapat diperoleh melalui pengamatan pada gambar. Gambar berseri berisi urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Memperoleh informasi dalam gambar berseri dilakukan dengan mengamati setiap peristiwa dengan cermat. Hal yang perlu diamati dari gambar seperti tokoh, kegiatan, serta latar belakang waktu dan tempat. Setelah mengamati gambar, kamu dapat menuliskan informasi dari setiap gambar hingga membentuk urutan cerita. Nah, anak-anak, di sini ada gambar yang harus kalian tulis menjadi sebuah cerita. Gambar yang ada di sini terlihat ada anak sedang mencuci piring. Nah, dari gambar tersebut kita harus membuat cerita. Cerita yang akan kita buat kita beri judul Hemat Air. Setiap hari aku membantu ibu mencuci piring. Aku menggunakan air dengan bijaksana. Air keran aku matikan ketika piring sedang aku bersihkan dengan sabun. Ketika akan membilas, air keran baru aku nyalakan. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih dan selamat belajar. Untuk pembelajaran kelas 3 SD lainnya, silahkan subscribe YouTube Bebas Berekspresi.